Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang di modul untuk yang menggunakan React Native, framework React Native. Yang pertama, jika di modul sudah saya jelaskan, Native sendiri memiliki beberapa atribut. Yang mana atribut React Native ini yang pertama ada atribut view. Jika pada kalian mengikuti modul sebelumnya, kalian akan melihat di mana eh, ketika kalian membuat project yang baru, maka atribut view ini langsung ada di dalamnya. Dan juga ada atribut text di dalamnya, serta ada atribut style di dalamnya juga. Nah, untuk atribut view sendiri ini fungsinya adalah dia untuk wrap, dia untuk membungkus semua atribut yang ada di dalamnya, entah itu teks, button, atau apapun itu, dibungkus untuk nanti ditampilkan ke perangkat atau device Anda. Itu fungsinya atribut view. Jika Anda lihat, jika Anda semua lihat, di program ketika Anda membuka app.js, kita nanti mengeditnya app.js karena untuk di JSON-nya sendiri, untuk di building-nya sendiri, React Native ini mereturnkan app.js. Tapi kalian juga bisa mengubah di sini untuk main.js atau apapun itu. Tapi kita di sini untuk latihan menggunakan app.js. Jadi untuk di React Native ini, dia langsung ada view-nya, seperti jika kalian sudah memegang HTML CSS, maka di HTML CSS ada pembuka, ada penutup juga. Dan di view ini dibuka dan ditutup juga seperti HTML. Jadi tutupnya menggunakan slash. Kenapa bisa seperti ini? Saya memilihkan Anda untuk framework React Native, karena React Native ini yang pertama kita bisa styling secara manual, seperti CSS, seperti menggunakan CSS, dan juga React Native ini bahasa dasarnya adalah JavaScript. Jadi jika kalian mempelajari tentang pemrograman web, di JavaScript kalian akan dipermudah karena sudah berkenalan dengan React Native ini. Oke, lanjut. Setelah atribut view untuk menampilkan, kita akan menggunakan lagi atribut text. Jika di HTML, CSS, atau bahkan di bahasa pengkodian lain, kalau di si Java kita menggunakan system out dan println, lalu di C++ kita menggunakan print, printf. Jika di bahasa turunan bahasa C, jika di IoT kita menggunakan juga serial print dan lain sebagainya. Di sini kita menggunakan teks untuk mengeluarkan output kata-kata kita. Jadi untuk mengeluarkan output char, bukan kata-kata, maaf, output char itu dikeluarkan menggunakan teks. Jadi untuk mencobanya kita bisa copy pastekan di sini di dalam view. Perlu diingat ini dikopikan di dalam view ya. Jadi jangan di luarnya karena dia tidak akan tampil nantinya. Lalu kita save, kita bisa melihat dari Android. Untuk startnya kita bisa dari terminal sini, jika menggunakan Visual Studio Code, dari terminal, nanti ada new terminal, lalu Anda ketikkan di terminal ini expose start, jadi bisa langsung di dalamnya, tidak perlu membuka CMD lagi. Seperti itu. Jadi bisa di sini, terminal, new terminal. Oke. Ini yang praktiknya yang sudah jadi. Lalu jika di kelas 01, itu ada beberapa masalah. Dalam penggunaan Android, banyak emulator yang tidak muncul. Nah, cara mensiasatinya bagaimana agar emulator ini muncul, agar bisa dimunculkan emulatornya, kita bisa mensiasatinya dengan Expo Online. Expo Online, eh, linknya adalah snap.expo.dev. Jadi kita bisa menuliskan kode kita di sini. Nah, seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya ada dua tipe. Cara yang pertama adalah kita menggunakan Android-nya sini. Jadi kita menggunakan Android-nya sini. Cara yang kedua adalah kita bisa tap to play di sini. Tapi minusnya adalah kita memerlukan antrian atau kita bisa menggunakan device kita. Jadi jika kalian melihat orang-orang menggunakan device-nya,
tidak perlu menggunakan USB, kita hanya perlu menggunakan device kita aja. Menggunakan device, kita download Expo Go jika sudah masuk nanti di situ ada QR code, lalu Anda, scan di QR code di sebelah kanan itu. Dan nanti ketika Anda sudah scan di QR code sebelah kanan, maka dia akan otomatis keluar di device Anda. Dan ini real time, Anda tidak perlu menghubungkan USB. Akan tapi jika ini Anda bisa, jika device Anda bisa, emulator Anda bisa menggunakan ini saja, emulator. Sebebas Anda ingin menggunakan apa. Oke, lalu kita lanjut. Jika di sini formatnya ini sama ya, format dari bawaannya, kita kopikan aja kode kita lanjut di sini. Nah, jadi seperti ini, sudah tampil untuk teksnya. Di sebelah kanan ini ada praktikum minggu keempat, jadi teksnya udah tampil. Dan juga ini adalah ini teks kedua, ini teks yang kedua, tapi ini belum di stylingkan, jadi belum dibuat bagaimana stylenya. Lalu yang selanjutnya kita lanjutkan untuk di modul kita. Setelah atribut teks, kita bisa membuat box di sini. Di mana kita membuat box, kita membuat seperti view. Jadi sudah saya jelaskan, untuk view sendiri kita bisa menggunakan ini sebagai kontainer atau box. Caranya ya kita buat view, lalu kita buat stylenya. Yang selanjutnya adalah atribut style, di mana atribut style ini digunakan untuk kita memberikan model atau memberikan hiasan ke program kita. Jadi bisa dilihat nanti. Lalu kita melanjutkan ke project pertama. Untuk project pertama ini saya sarankan sebelum kita membuat di IDE, sebelum kita coding untuk kodenya, untuk semua project saya membiasakan untuk desain, bahkan ketika membuat modul ini sendiri, saya desainkan terlebih dahulu untuk project-nya di Figma. Setelah di Figma nanti saya slicing untuk saya kodekan. Oke. Jadi kalian tinggal ikutin aja step-stepnya untuk membuat project pertama ini. Untuk teks praktikum minggu 4 dan subjudulnya sudah saya jelaskan tadi, kita juga sudah coba. Judul dan subjudul sudah keluar, jadi ini. Lalu kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Untuk judul dan subjudul, kita berikan style di sini. Di mana kita memberikan stylenya, kita kopikan, dan kita berikan di bawah kontainer ini. Nah, kita kopikan di sini. Jadi kalian bisa merapikan atau tidak itu sesuai dengan keinginan kalian. Lalu kita save. Dan ini kenapa belum berubah? Kita berikan style di sini untuk teksnya. Jadi untuk teksnya bisa dilihat, jadi ada styles.judul. Jadi style ini adalah untuk kita assignment-kan stylenya, dan styles.judul ini, styles ini adalah nama stylenya. Jadi di dalam JavaScript atau di dalam Java, kita memerlukan, kalau bahasa Java biasa, itu biasanya kita memerlukan ini ya. Kita buat dulu variabelnya seperti integer, A, B, dan lain sebagainya. Kalau di JavaScript ini juga diperlukan untuk membuat variabel baru. Caranya dengan const. Jadi kita const styles. Jadi jika ini kalian ganti dengan Udin, dan di sini kalian juga bisa mengganti dengan Udin. Nah, seperti itu. Jadi bisa dipanggil. Jadi saya menggunakan yang normal-normal aja, styles. Tapi jika nanti kalian ke project selanjutnya, kalian akan membutuhkan nama yang unik agar tidak sama-sama antara satu kode dan kode lainnya. Lalu yang selanjutnya, kita buat kontainer. Kita buat kontainer box. Kontainer box. Kita buat kontainer box dengan view.
container box dengan view, lalu untuk stylenya sendiri, stylenya nanti kita menggunakan container box dan box, lalu kita tampilkan box-nya di sini. Kita kopaskan saja, lalu kalian bisa merapikan. Merapikannya bisa pakai tab-tab aja. Nah, seperti ini. Di sebelah kanan akan sudah muncul box 1, box 2, dan box 3. Kenapa tidak muncul box-nya seperti di desain? Karena kita belum memberikan stylenya. Untuk box sendiri, untuk stylenya adalah box text. Jadi stylenya kita kopaskan saja dari sini. Jadi ini untuk style box-nya. Kita lihat di sini. Jika kalian yang sudah belajar untuk HTML dan CSS, sudah beberapa mengenal, seharusnya sudah mengenal karena di tugas AI kita menggunakan CSS dan HTML Tailwinds. Meskipun kita juga menggunakan bantuan dari framework-nya Python. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan ini sudah ada muncul ya. Untuk stylenya sendiri ini sama seperti HTML dan CSS. Bisa dilihat ini ada align item, ya, align item untuk itemnya nanti, lalu ada height-nya, ada padding-nya. Ada padding-nya dan juga ini udah ada padding top-nya, kita menggunakan konstan dan status bar height, itu kita ambil dari sini. Nanti untuk pertemuan lanjut nanti saya akan jelaskan. Lalu juga nanti ada justify content, ya ini sama seperti CSS. Apa keuntungannya jika saya menggunakan Figma? Jika di Figma, kita bisa melihat properti-properti yang kita butuhkan. Ketika kita model apapun, saya biasakan untuk menggunakan Figma. Baik model website saya biasa, website pribadi, sampai website prodi IT, saya menggunakan Figma terlebih dahulu. Karena di situ ada beberapa propertinya. Mungkin beberapa orang, tuh, bocor tugasnya. Mungkin beberapa orang akan tahu. Jadi beberapa orang akan tahu juga kemarin ketika saya membuat proposal dengan Nurul juga saya biasakan dengan Figma. Saya biasakan di Figma. Jadi di Figma ini kalian bisa melihat nanti di inspect, jadi ada color kodenya. Tentu aja kalau menggunakan bahasa pemrograman, color kode ini bukan seperti manusia ya, biru kita katakan biru. Apalagi bahasanya perempuan kan kalian mengatakan kalau warna itu banyak, biru tidak hanya biru. Nah, jadi di sini ada kodenya yang nanti bisa kalian pastekan. Oke, setelah itu kita lanjut di terakhir, yaitu memberikan styling untuk box text-nya. Untuk box text-nya sendiri, kita pastekan aja. Kita rapikan. Dan sudah selesai. Untuk yang pertama ini, kita sudah memiliki, kita sudah belajar tentang box, flex, dan block, flex, style, dan juga text. Dan jika kalian ingin melihat di Android kalian tinggal scan saja di Expo ini, kalian buka aplikasinya, lalu kalian scan, dan biarkan loading, dan di sini juga sudah seperti yang ada di perangkat Anda. Jadi sudah muncul di sini. Oke, sekian dari saya. Untuk nanti Flutter-nya akan dijelaskan oleh Devi sendiri. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf.